Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project di mana saja berada. Di era modern ini, rencana proyek pembangunan jembatan Selat Bali yang nantinya akan menyatukan Pulau Jawa dengan Bali sebenarnya tak hanya sekedar untuk akses transportasi. Lebih dari itu, proyek tersebut dicanangkan untuk memudahkan publik dalam mengakses jalur menuju Bali. Keberadaan jembatan Selat Bali juga bertujuan untuk melancarkan arus barang dan orang, agar tidak terjebak antrean panjang di Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Ketapang Gilimanuk. Tetapi mengapa proyek tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat Pulau Bali? Inilah dua faktor yang menjadi penyebabnya yang tidak memungkinkan jembatan Selat Bali itu bisa konstruksi. Namun sebelum kita bahas, bagi yang belum mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya seputar proyek konstruksi gedung dan infrastruktur. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Faktor non-teknis penyebab tidak dibangunnya jembatan Selat Bali tentunya bisa dimengerti, seperti yang dikutip bombastis.com dari laman kabarnusa.com, bahwa bersandar pada zaman Resi Sidimantra, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa itu syarat akan makna, bukan hanya soal kultur budaya dan kearifan lokal semata. Pembangunan jembatan juga dinilai tidak menghormati agama Hindu yang merupakan mayoritas di Pulau Bali. Besarnya ombak Selat Bali yang kadang-kadang terjadi, bakal membuat konstruksi jembatan Selat Bali pasti akan lebih tinggi dari perairan dan daratan di sekitarnya. Dikutip dari nasional.tempo.co, terdapat kepercayaan dalam agama Hindu bahwa bangunan maupun posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana. Terlebih, banyak warga sekitar Selat Bali yang membuat Padmasana untuk keperluan ibadah. Sedangkan penyebab dari faktor teknis adalah seperti yang dikutip dari it.quora.com bahwa Ihan Narendra berkomentar apapun bisa dibuat asal ada dananya. Jembatan Selat Bali bisa dibuat namun biayanya akan sangat fantastis baik menggunakan tipe gantung, deck on pile ataupun apung karena besarnya ombak Selat Bali yang kadang-kadang terjadi. Intinya adalah dengan ombak atau arus kencang itulah membangun struktur apung maupun fixed akan membutuhkan biaya yang besar hanya untuk sekedar menjaganya tetap di tempat. Belum lagi berbicara mengenai batimetri. Sebagai contoh di jembatan Suramadu kedalaman Selat Madura sendiri relatif dangkal yakni 10-15 meter dengan gradien yang cukup landai pastinya. Sementara itu Selat Bali kedalamannya lebih besar dari 50 meter dan gradiennya dari tepi pantai pastilah curam sehingga membangun sebuah jembatan dengan pondasi yang dalamnya hampir lebih besar dari 20 meter biayanya sangat mahal. Proyek jembatan Selat Bali apabila disetujui maka akan menjadi proyek yang sungguh besar dan sangat beresiko. Karena dengan teknologi di zaman sekarang, kita belum mampu mencapai economical sense untuk mendanai pekerjaan tersebut.